Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripial, NIM 19310411194. Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Olahraga dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas materi. Jadi, sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu multi intelligence. Yang pertama, menurut pendapat yang saya ketahui, bahwa kecerdasan multiple intelligence yaitu kecerdasan pada manusia umumnya berbeda-beda, yang artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan kemampuan ataupun kecerdasan itulah yang dikenalkan oleh seseorang sebagai multiple intelligence. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan atau intelligence merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyelesaikan masalah dan penyelesaian menggunakan kecerdasan yang dimiliki. Kedua, menurut saya pada dasarnya semua manusia itu cerdas. Alasannya karena manusia memang sejak lahir sudah diberi otak atau akal untuk berpikir. Tetapi untuk mengukur kecerdasan seseorang tidak bisa menggunakan satu parameter saja. Setiap orang diberi kelebihan tersendiri. Istilah lainnya, beda kepala, beda otak. Begitu pula isinya, seperti juga halnya otot. Kecerdasan dapat berkembang sepanjang hayat, asalkan terus dibina dan ditingkatkan. Ketiga, karena kecerdasan kinestik ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengolah objek. Dan kecerdasan kinestik memerlukan kegiatan belajar yang bersifat kinestik dan dinamis. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang menuntut konsentrasi anak dalam konteks pasif atau duduk tenang di kelas dalam waktu lama sangat menyiksa mereka dan cenderung tidak bisa diam. Dalam jangka waktu lama maunya bergerak terus, dan reaksi masyarakat kerap menganggap kinestetika sebagai hiperaktivitas ketimbang suatu kecerdasan. Akibatnya kecerdasan itu jarang dihargai. Yang kedua yaitu konsep emosional intelligence, yaitu EQ. Pada intinya merupakan kemampuan seseorang mengidentifikasi, mengukur, dan mengontrol emosi diri sendiri, orang sekitar, dan kelompok, dan kemampuan EQ menyadarkan diri, mengontrol diri, kemampuan seseorang, empati, memotivasi. Jadi dapat kita deskripsikan bahwa konsep emosional inteligensi merupakan kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. Pengaruh EQ dalam pembelajaran yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Faktor internal meliputi fisik dan psikis, yaitu motivasi, IQ, bakat, minat. Sedangkan faktor eksternal meliputi environmental, yaitu lingkungan, sosial, alam, dan instrumental. Contohnya dalam pengalaman belajar yang berpengaruh oleh fisik, yaitu kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik, bebas dari penyakit. Kesehatan berpengaruh pada proses pembelajaran. Perlu diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Alasannya karena pendidikan adalah suatu hal yang perlu dikedepankan dalam pendidikan di Indonesia sebagai program pendidikan nasional untuk membantu manusia cerdas dan pintar menjadi manusia lebih baik, dan sebagai kajian akademik aspek kepribadian. Jadi begitu pentingnya pendidikan diterapkan dalam pendidikan di Indonesia, dan pengaruhnya pendidikan karakter terhadap EQ, yaitu kurangnya pendidikan karakter dan kecerdasan emosional, pengaruh perilaku, kepemimpinan, dan hal yang lebih berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang, yaitu kecerdasan emosional secara mendalam mempengaruhi kemampuan lainnya, baik memperlancar maupun menghambat kemampuan itu. Menurut pendapat saya, kelima,
kecerdasan tersebut yang ada pada diri berdasarkan pengalaman dalam mengontrol EQ, yaitu pertama, merasakan emosional, yakni kemampuan mengidentifikasi emosi wajah atau suara lain yang mempengaruhi secara emosi. Materi ketiga, yaitu perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak, sedangkan Kolping menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Han menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Garner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Beberapa ahli psikologi juga berpendapat bahwa perkembangan berpikir manusia tumbuh bersama dengan perkembangan usia. Perkembangan kognitif peserta didik menurut Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara efektif dunia kognitif neraka. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan berinterpretasi objek kejadian di sekitarnya. Struktur kognitif yang mendasar pola tingkah laku yang terorganisir disebut skema dan adaptasi. Piaget menunjukkan pentingnya pola hubungan individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Asimilasi dari sudut biologis adalah integrasi antara elemen eksternal terhadap struktur yang sudah lengkap pada organisme. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4, yaitu tahap sensoriomotorik, yaitu 0 sampai 2 tahun. Tahap preoperasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional kodrik 7 sampai 1 tahun. Materi keempat, yaitu perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Hasil penelitian terhadap perkembangan moral yang telah melahirkan antara lain teori perkembangan moral menurut teori psikoanalisa kognitif, teori belajar sosial. Teori perkembangan moral menurut teori kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Dewey, dilanjutkan dengan Piaget, dan disempurnakan oleh Colbert, dan selanjutnya dikembangkan oleh beberapa peneliti lainnya. Menurut Leonce, Colbert berpendapat bahwa konsep kunci memahami perkembangan moral adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan. Perkembangan anak menurut psikoanalisasi Pruak, superego berfungsi sebagai pemelihara perilaku tanpa terkaitan dengan ganjaran hukuman. Teori belajar sosial menurut teori adalah pembelajaran lewat tokoh. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam belajar, yaitu modeling, yaitu perhatian, ingatan, reproduksi, dan motivasi. Dalam bukunya dalam kehidupan manusia, tahap perkembangan agama dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap dalam kandungan, tahap bayi, tahap anak-anak, dan tahap remaja. Materi kelima, perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson, dalam teorinya terdapat 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan, yaitu Turus versus Mitrus atau percaya versus tidak percaya. Sejak lahir 1 tahun yang Turus merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi ketika mereka dapat mempercayai lingkungannya. Autonomi versus some and all atau otonomi versus malu atau ragu-ragu antara 2-3 tahun, yaitu merupakan mengembangkan kesadaran kemandirian atau otonomi, sedangkan rasa kepermaluan
biasanya menimbulkan perasaan ragu terhadap kemampuan dirinya. Initiative versus will atau inisiatif versus rasa bersalah antara 4-5 tahun, yaitu merupakan kemampuan anak memiliki kemandirian berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental dan mampu mengambilisasi inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan pada usia 4-5 tahun. Penjajahan atau pertanyaan dikemukakan anak kurang atau tidak bermanfaat, maka akan selalu merasa bersalah. Industri versus inferiority atau industri versus inferior usia 6-11 tahun merupakan anak yang penuh inisiatif. Ketika mereka memasuki sekolah dasar, akan mengarahkan energinya pada penguasa pengetahuan dan keterampilan intelektual. Ego identik versus role kompresi usia 12-18 tahun atau 20 tahun, yaitu merupakan tahap pada remaja individu diharapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas dirinya, ego atau identity. Materi ke-6 yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat pikiran dan komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep, ataupun jalan pikiran kepada orang lain. Pupu Saiful Ahmad pada tahun 2018-117 dalam bukunya Perkembangan Peserta Didik mengungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sering digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Bahasa sering digunakan yakni bahasa lisan yang berfungsi untuk menyampaikan maksud kepada orang lain dengan tata lain kaidah yang dimengerti. Dalam perkembangan manusia, bahasa tidak dapat dipisahkan sebagai alat komunikasi. Perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa, mulai ucapan-ucapan sederhana sampai kemampuan mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa. Perkembangan bahasa menurut Chomsky. Teori perkembangan bahasa diperkenalkan, yaitu salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpelek lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Menurut Chomsky, dalam World 2010, bahasa diperoleh secara kooperatif dan berjalan menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang. Istilah bahasa bagi kaum behaviorisme menurutnya, bahasa merupakan salah satu perilaku, di antaranya perilaku manusia lainnya. Jadi, setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus respon. Jika rasanya telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikannya. Materi ke-7 yaitu misbehave peserta didik. Strategi intervensi perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif, yaitu masalahnya pembina disiplin merupakan problematika kehidupan yang cukup luas. Secara umum, disiplin merupakan bagian dari latihan batin dan watak agar segala perbuatan seseorang sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Istilah disiplin mengandung banyak arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti ketaatan dan kepatuhan pada aturan tata tertib dan sebagainya. Ada beberapa teknik dan cara yang menumbuhkan dan membina disiplin diri siswa yang diungkapkan oleh Toulouse 2004 sebagai berikut: teknik disiplin otoritarian, teknik disiplin permisif, teknik disiplin demokratis. Macam-macam disiplin siswa ada dua macam, yaitu disiplin positif dan negatif. Hukuman siswa yang melanggar peraturan, penghargaan bagi siswa yang bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Reinforcement positif dan negatif adalah prosedur untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku. Punishment positif dan negatif, yaitu punishment diartikan sebagai sebuah teknik yang memiliki maksud spesifik. Chaining merupakan perangkaian menggambarkan beberapa respon secara bersama dalam urutan. Padding adalah perubahan secara bertahap, di mana sebelum melangkah ke tahap berikutnya harus berhasil terlebih dahulu. Shaving adalah pembentukan perilaku baru atau yang belum pernah dilakukan individu. Chaining adalah jenis intervensi
yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antara perilaku dalam rantai perilaku. Time out adalah salah satu teknik modifikasi berbasis hukuman operant conditioning, mengubah perilaku permasalahan anak berbasis pada hukuman dengan cara menempatkan anak dalam lingkungan terbatas, namun dalam pantauan untuk mengurangi perilaku penyimpanan. Itulah hasil penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.